Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatimah Zahro dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Muzaki Syekh Jember. Saya akan mempresentasikan pembahasan mengenai evaluasi non-tes, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI yang diampu oleh dosen Ustadz Fikri Farikin MPDI. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa evaluasi pembelajaran saat ini masih didominasi oleh tes yang tertulis yang lebih berfokus pada pengukuran aspek kognitif, padahal aspek efektif seperti sikap dan nilai-nilai serta aspek psikomotorik seperti keterampilan juga sangat penting untuk dikembangkan pada siswa. Nah, maka dari itu di sini saya akan membahas mengenai evaluasi non-tes. Apa itu evaluasi non-tes? Evaluasi non-tes adalah penilaian yang tidak menggunakan tes, baik tes uraian dan lain-lain. Sedangkan menurut Sigit Pramono menjelaskan pengertian dari evaluasi non-tes yaitu penilaian yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara sistematis, seperti observasi, wawancara, menyebarkan angket, dan meneliti dokumen. Untuk macam-macam evaluasi non-tes itu di sini ada observasi, wawancara, skala penilaian, skala studi kasus, dan juga ada angket. Untuk observasi sendiri yaitu metode atau cara dalam menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Dalam rangka evaluasi hasil belajar, observasi digunakan sebagai teknik evaluasi untuk menilai kegiatan belajar yang bersifat keterampilan atau skill. Sedangkan untuk wawancara yaitu merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Untuk skala yaitu alat untuk mengukur nilai, minat, dan perhatian yang disusun dalam bentuk pertanyaan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Untuk jenis tes, macam-macam tes non-tes, ada studi kasus. Studi kasus di sini pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu. Misalnya, mempelajari seorang khusus anak nakal, anak yang tidak bisa bergaul dengan orang lain, anak yang gagal belajar, dan masih banyak kasus-kasus yang lainnya. Di sini juga ada angket. Nah, angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, untuk tahapan evaluasi non-tes di sini ada langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkah pengembangan penilaian teknis non-tes, yang pertama yaitu dengan menetapkan apa yang akan diukur. Jadi, harus ditetapkan dulu apa yang mau diukur. Yang kedua yaitu menentukan instrumen. Nah, kita harus menentukan instrumen yang kita mau dipakai. Mau pakai instrumen angket, apa wawancara, apa observasi. Nah, kita harus tentukan dulu instrumen apa. Terus juga ada penentukan definisi atau batasan tentang aspek yang akan diungkap. Nah, di sini berdasarkan teori ya. Dan juga ada menentukan format instrumen. Nah, untuk format instrumen kita pilih mau menggunakan cek, pilihan, skala, atau uraian bebas. Untuk langkah selanjutnya itu mengembangkan kisi-kisi, dan selanjutnya menulis pernyataan, dan terakhir yaitu analisis rasional. Nah, dapat disimpulkan dari uraian di atas,
bahwa untuk melakukan evaluasi non-tes itu harus melakukan apa yang akan diukur, menentukan instrumen, menentukan aspek yang akan diungkap, menentukan format instrumen, mengembangkan kisi-kisi, menulis pernyataan dan analisis. Karena tanpa tahapan tersebut kita sebagai pendidik akan nantinya tidak maksimal di dalam melakukan evaluasi non-tes terhadap peserta didik. Nah, mungkin hanya itu pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.